biasanya sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca ayat suci Al-Quran, membaca surah An-Nas yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Ada adik hari ini? Ada semua, Bu. Nihil? Ya, Bu. Alhamdulillah. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita tentang materi koda dan kode. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian koda dan kode dengan baik. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil koda dan kode menurut Al-Quran dengan baik. Ketiga, peserta didik menjelaskan tanda dan peristiwa yang berhubungan adanya koda dan kode dengan baik. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada koda dan kode Allah dengan baik. Kelima, peserta didik dapat menceritakan koda dan kode dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi kita sekarang adalah iman kepada koda dan kode. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video tentang koda dan kode. Simak dan teliti baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini ditujukan pada kode dan kode. Apa sih pengertian iman kepada kode dan kode? Iman kepada kode dan kode merupakan percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan serta kejadian semua makhluknya. Nah, kita akan memberi pengertian kode dan pengertian kode. Pengertian kode. Kode secara bahasa berarti hukum, ketetapan, dan perintah Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Misalnya, mengenai garis hidup seseorang, sukses, gagal, sehat, sakit, kelahiran, serta waktu kematiannya. Sedangkan pengertian kode. Kode secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, kode berarti sebuah ketentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, maupun yang akan terjadi. Contoh kode dan kode. Ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap seseorang, seperti si bulan yang malas belajar, dipastikan dia tidak akan meraih kesuksesan karena si bulan ini malas belajar. Dan kita tahu bersama bahwa orang yang malas belajar pasti tidak akan meraih kesuksesan. Nah, inilah yang disebut dengan kode. Selanjutnya, di kemudian hari, si bulan tersebut tidak mau berusaha dalam belajarnya, tetap malas-malasan, dan tidak ada semangat untuk belajar. Maka, ketetapan itu benar-benar terjadi, sehingga ia akan menjadi orang yang gagal. Nah, itulah yang disebut kode. Beda jika si bulan ini melawan rasa malasnya dan terus semangat dalam belajarnya, maka si bulan ini bisa menjadi orang yang sukses. Jadi, segala kejadian yang akan terjadi di alam ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah tertulis dalam kitab yang tercatat yang disebut dengan kitab Lauhul Mahfuz. Nah, bagaimana cara mengimani kode dan kode? Untuk beriman kepada kode dan kode, ada 4 prinsip yang harus senantiasa kita pegang. Yang pertama, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Maha mengetahui atas segala hal. Allah Maha tahu baik yang ada di bumi dan yang ada di langit, yang lahir ataupun yang mati. Yang kedua,
kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada dan terjadi di alam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah. Allah telah menentukannya di sisi singgasananya di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah semata. Terakhir, kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada, baik wujud, sifat, dan geraknya adalah ciptaan. Demikianlah materi iman kepada qadar. Nah, itu adalah video singkat tentang iman kepada qadar dan qadar. Karena tadi kan di video tersebut belum ada tentang penyajian dalil-dalil iman kepada qadar dan qadar. Ibu minta siswa menjelaskan tentang dalil iman kepada qadar dan qadar. Apa yang mau ngomongin? Saya Bu. Ya. Di sini saya mau membacain dalil tentang qadar dan qadar. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya itu dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Sudah Bu. Terima kasih. Dari situ udah jelas ya tentang dalil qadar dan qadar. Sekarang satu lagi nih tentang dalil qadar dan qadar. Siapa yang mau membacakannya? Saya Bu. Ya, Hafifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Terima kasih kepada Hafifah. Kan tadi di video tersebut udah dijelasin ya tentang iman kepada qadar dan qadar, bagaimana cara kita mengimaninya. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kalian bertanya apabila ada yang belum jelas. Siapa nih yang mau nanya? Saya Bu. Ya, bolehkah nanya apa? Ya, saya izin bertanya, apakah doa itu berpengaruh merubah apa yang telah tertulis untuk manusia sebelum kejadian? Ya, apakah doa berpengaruh terhadap manusia sebelum kejadian? Iya. Sebelum Ibu menambahkan dan menjawab dari pertanyaan Khalifah, Ibu kasih kesempatan untuk siswanya menjawab. Ayo kasih pendapat. Siapa yang mau berpendapat? Izin menjawab pertanyaan saudari Khalifah Bu. Ya. Jadi jawabannya tidak diragukan lagi bahwa doa berpengaruh dalam merubah apa yang telah tertulis. Nah, akan tetapi perubahan itu pun sudah digariskan melalui doa. Oleh karena itu, kita menemukan seseorang yang mendoakan orang sakit kemudian sembuh, juga kisah kelompok sahabat yang diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bertemu kepada suatu kaum. Kemudian mereka memberikan sepotong kambing, maka berangkatlah seorang dari sahabat untuk membacakan Al-Fatihah untuknya. Nah, maka hilanglah racun tersebut seperti onta terlepas dari talinya. Maka bacaan doa tersebut berpengaruh menyembuhkan orang yang sakit. Ya, terima kasih Bibi. Ibu akan menambahkan ya. Sebenarnya takbir itu ada macam-macam. Pertama takbir mubham dan kedua takbir mu'allaq. Di mana takbir mubham ini adalah takbir yang ketentuannya pasti berlaku pada manusia dan tidak bisa dirubah. Contohnya kematian manusia, terus bencana alam itu tidak bisa berubah.
Kalau seumpamanya takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah dengan doa. Kalau seumpamanya bodoh, kalau rajin belajar terus berdoa, itu takdirnya bisa berubah. Baiklah, bisa dipahami? Ya Ibu, bisa. Terima kasih Bu. Sekarang siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya silakan Diana. Ya Bu, saya izin bertanya. Mengapa beriman pada qadar dan qadar menimbulkan ketenangan jiwa? Baiklah, sebelum Ibu menjawabnya, yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Diana, dipersilakan. Silakan ya. Ya. Nanti Pak. Menurut saya, karena orang yang percaya pada qadar dan qadar tidak memaksakan dan menantikan hasil yang baik walaupun sudah bekerja keras. Mereka akan bersyukur apapun hasil yang diterima, baik ataupun buruknya. Ya. Ibu akan menambahkan ya. Nah, sebenarnya qadar dan qadar ini mempunyai hubungan. Keduanya itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika qadar adalah rencana dan ketetapan Allah yang dari sejak awal itu sudah ditentuin sama Allah, maka kalau qadar itu dia itu bentuk nyata dari perwujudan dari rencana dan ketetapan Allah. Misalnya gini, Vivi sebagai orang tua nih, nah dia itu mempunyai anak perempuan namanya Oma. Nah, diibaratkan si Vivi berencana membeli sebuah sepeda sebagai hadiah jika nilai covernya Oma bagus. Nah, rencana ini diibaratkan sebagai qadar. Sedangkan jika rencana tersebut sudah terlaksana, itu namanya qadar. Gimana Diana? Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih. Sekarang Ibu akan membagi dua kelompok. Masing-masing kelompok itu membuat mind mapping sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Ayo silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Diskusi. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Baik Bu. Ini kamu jangan ini. Dalilnya, ya tadi dalilnya surah ayat 34. Terus tadi coba ini kamu isi. Ya, apa ya? Aku nulis ini dulu. Ibu rasa waktunya udah cukup 15 menit ya? Udah siap semua? Ya. Udah siap? Udah sukses semua? Ya. Siap. Kasih tahu nanti. Aku yakin apa dia? Udah cukup? Sudah Bu. Ayo mind mappingnya ditempel di depan. Gimana Bu ini? Ini aja ya Bu. Bagus-bagus ya mind mappingnya. Berani lagi buat presentasinya. Berani dong. Berani. Ya, kelompok satu. Kelompok satu Bu. Ya udah, kelompok satu. Sekarang kelompok dua jelasin. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami dari kelompok 2 tentang ada qadar dan qadar. Isinya itu ada definisinya, kemudian ada dalil, ada prinsip dan jenis takdir. Nah, untuk definisi qadar dan qadar, qadar adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Kalau sedangkan qadar adalah kenyataan atau ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Untuk dalilnya itu di dalam surat Al-Qamar ayat 49, kemudian surah Al-Hadid ayat 22 dan surah Al-Isra ayat 13. Apa aja sih prinsip-prinsip dari qadar dan qadar? Ada 4.
bersifat menyeluruh. Dan yang terakhir itu adalah iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta dan yang lain adalah makhluk. Dan yang terakhir itu adalah jenis-jenis takdir. Takdir itu ada dua, ada takdir mu'allaq sama takdir mubram. Nah, kalau takdir mu'allaq itu adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Dan yang terakhir itu takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau ditawar lagi oleh manusia. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, itu tadi hasil presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ibu akan memberikan penjelasan ulang tentang iman kepada qadar dan qadar. Ada yang masih ingat tadi tentang qadar itu apa? Kalau qadar itu adalah ketetapan atau ketentuan atau keputusan tentang suatu perkara sejak zaman azali. Sebenarnya qadar dan qadar ini sama. Semuanya itu adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Tetapi kalau qadar itu adalah ketentuan yang tidak bisa diubah, contohnya kematian, bencana alam. Jadi kalau seumpamanya qadar itu adalah berarti kuasa yang mengerjakan, berarti pembatasan Allah sesuatu tentang dengan kata lainnya berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah, juga berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih, kalau qadar itu adalah ketentuan yang bisa diubah ketetapannya. Takdir, nah kalau seumpamanya dia nih bodoh, tapi kalau dia rajin belajar, tawakal, insya Allah dia bisa pintar. Nah ini kayak tadi yang Ibu sudah jelaskan, hubungan qadar dan qadar ini sangat erat kaitannya. Jadi qadar dan qadar ini memiliki hubungan, ibaratnya antara rencana dan pelaksanaan dari rencana. Macam-macam takdir, tadi ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq, di mana takdir mubram itu adalah ketentuan yang pasti berlaku pada manusia dan tidak bisa dirubah, yaitu tadi kayak kematian. Kalau mu'allaq itu ketentuan yang bisa dirubah. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qadar dan qadar, satu itu harus ikhtiar, berusaha untuk mencapai segala sesuatu. Tawakal itu berserah diri, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dia harus berserah diri. Kedua itu ridho dan ikhlas. Jadi apapun yang kita dapat dari Allah, rezeki, entah itu kebodohan itu tadi, kita tuh harus tabah dan sabar. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qadar dan qadar. Satu, berjiwa qanaah, artinya rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Kedua, berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami adalah ujian. Kita harus yakin bahwa apa yang kita alami di dunia ini adalah ujian dari Allah. Jadi Allah itu tidak akan memberi umat ujian kalau sebenarnya kita tidak bisa mengatasi ujian tersebut. Yang ketiga, senantiasa berprasangka baik. Jadi kita tuh harus mempunyai pikiran yang baik tentang apa yang Allah tentukan kepada kita, memiliki keberanian dalam berjuang menegakkan kebenaran. Manfaat iman kepada qadar dan qadar, satu itu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Kedua itu kita harus bersyukur dan tidak mudah sombong, harus selalu mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan Allah, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Nah itu tadi materi tentang pembelajaran iman kepada qadar dan qadar. Baiklah, itu tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa rajin belajar, yakinkan kepada Allah bahwa rencana yang Allah buat itu adalah rencana yang terbaik untuk kita semua. Amin. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ayo berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Wa akhiri Allahumma fi aqwamit thariq. Wassalamu